Di tengah suburnya tanah Lampung, sebuah cerita pilu datang dari Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Di sini, warga yang seharusnya hidup tenang dari hasil bumi justru dihantui kecemasan. Mereka berhadapan dengan sebuah kekuatan besar, sebuah perusahaan bernama PT BSA. Perusahaan ini datang dengan klaim, menganggap tanah yang telah menjadi denyut nadi kehidupan warga selama puluhan tahun adalah miliknya. Klaim sepihak ini terasa seperti petir di siang bolong. Warga merasa tanah warisan leluhur mereka dirampas begitu saja, tanpa dialog, tanpa persetujuan. Ini bukan sekadar sengketa, ini adalah kisah tentang hak yang terancam. Kehidupan di Anak Tuha sebenarnya berjalan sederhana dan harmonis. Generasi demi generasi lahir, tumbuh dan menua di atas tanah yang sama. Mereka menanam singkong, jagung dan aneka tanaman lain yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Anak-anak mereka bersekolah dari hasil panen, rumah-rumah mereka dibangun dari keringat yang tumpah di ladang. Tanah ini bukan sekadar aset produksi. Tanah ini adalah saksi bisu sejarah keluarga, tempat kenangan tertanam bersama benih yang mereka tanam setiap musim. Kini, semua itu terancam hilang. Bayangan alat-alat berat yang akan meratakan ladang mereka menjadi mimpi buruk yang nyata. Warga bukannya diam. Mereka mencoba bersuara, mencoba bertanya, mengapa tanah yang mereka rawat dengan penuh cinta kini hendak diambil paksa. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, surat-surat lawas, dan kesaksian para tetua desa. Semua itu mereka bawa sebagai bukti bahwa mereka bukanlah penghuni liar. Mereka adalah pewaris sah dari tanah yang telah memberikan kehidupan. Namun, perjuangan ini terasa berat. Dinding yang mereka hadapi terlalu tinggi dan tebal. Suara mereka seolah lenyap ditelan kepentingan korporasi yang lebih besar dan lebih berkuasa. Konflik ini menjadi cermin dari masalah yang lebih besar di negeri ini. Lampung, menurut data, termasuk salah satu provinsi dengan tingkat konflik agraria yang tinggi. Kasus di Anak Tuha bukanlah yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Ini adalah pola yang berulang, di mana masyarakat kecil seringkali berada di posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal. Mereka hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi hak mereka, sebuah permintaan yang sangat manusiawi. Mereka tidak meminta lebih, hanya ingin agar warisan leluhur mereka tidak direnggut dari genggaman. Bagi masyarakat di Anak Tuha, tanah adalah segalanya. Ini bukan sekadar hamparan lahan yang bisa diukur dengan meter persegi atau dinilai dengan rupiah. Tanah adalah ibu yang memberi makan, guru yang mengajarkan arti kerja keras, dan rumah yang memberikan rasa aman. Setiap jengkalnya menyimpan cerita. Di sudut ladang itu, seorang ayah pertama kali mengajari anaknya cara mencangkul. Di bawah pohon rindang itu, para ibu beristirahat sambil bertukar cerita usai bekerja seharian. Kehilangan tanah berarti kehilangan lebih dari sekadar sumber pendapatan. Kehilangan tanah berarti memutus ikatan sejarah dan identitas. Mereka adalah petani. Identitas itu melekat erat pada diri mereka, diwariskan dari kakek nenek mereka. Bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada anak cucu mereka kelak bahwa ladang tempat mereka biasa bermain kini telah berubah menjadi perkebunan milik perusahaan besar? Perasaan inilah yang membuat perjuangan mereka begitu emosional. Ini adalah pertarungan untuk mempertahankan jati diri, untuk menjaga agar generasi mendatang tidak menjadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Bayangkan betapa dalamnya hubungan ini. Aroma tanah basah setelah hujan adalah parfum kehidupan bagi mereka. Kapalan di tangan adalah lencana kehormatan dari kerja keras yang jujur. Hasil panen yang mereka bawa pulang bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk merayakan kehidupan, untuk upacara adat, dan untuk membantu tetangga yang kekurangan. Semua ritual sosial dan budaya ini berpusat pada siklus tanam dan panen. Jika tanah itu hilang, maka hilang pula panggung tempat seluruh sandiwara kehidupan mereka dipentaskan. Maka ketika PT BSA datang dengan klaimnya, yang terusik bukan hanya urusan ekonomi. Yang terusik adalah fondasi sosial dan budaya masyarakat. Mereka dipaksa untuk mempertanyakan masa depan mereka. Apakah mereka harus menjadi buruh di tanah mereka sendiri? Apakah anak-anak mereka harus pergi merantau ke kota karena sudah tidak ada lagi lahan untuk digarap? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Perjuangan mempertahankan tanah adalah perjuangan mempertahankan masa depan. Perjuangan warga Anak Tuha untuk mendapatkan keadilan tidaklah mudah. Setiap kali mereka mencoba untuk menyuarakan hak mereka, selalu ada upaya untuk membungkam. Intimidasi menjadi senjata yang menakutkan.
Warga mengaku sering didatangi oleh oknum-oknum yang meminta mereka untuk berhenti menuntut. Pesan yang disampaikan jelas, diam atau hadapi konsekuensinya. Ancaman ini tidak selalu diucapkan secara terang-terangan, tetapi terasa nyata dalam tatapan mata dan gerak-gerik yang mengancam. Rasa takut pun mulai menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya, mencoba meruntuhkan semangat perlawanan. Selain intimidasi, ada momok yang lebih menakutkan, kriminalisasi. Ini adalah taktik lama yang seringkali efektif untuk mematahkan perlawanan rakyat kecil. Warga yang paling vokal, yang berani tampil di depan untuk memimpin perjuangan, tiba-tiba bisa dijerat dengan pasal-pasal hukum. Tuduhannya bisa bermacam-macam, mulai dari penyerobotan lahan hingga perbuatan tidak menyenangkan. Mereka yang tadinya adalah korban kini berpotensi diubah statusnya menjadi tersangka. Ketakutan akan dipenjara, dipisahkan dari keluarga, dan dicap sebagai penjahat membuat banyak warga berpikir dua kali untuk terus berjuang. Bayangkan dilema yang mereka hadapi. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk mempertahankan tanah warisan yang menjadi sumber kehidupan. Di sisi lain, ada ancaman nyata yang bisa menghancurkan hidup mereka dan keluarga. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Perjuangan menuntut hak seharusnya menjadi sesuatu yang dilindungi oleh negara, bukan sesuatu yang harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan penuh rasa was-was. Suara mereka yang seharusnya didengar di ruang-ruang pengambil kebijakan justru berusaha diredam dengan paksa di lapangan. Kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi masyarakat adat dan petani kecil di hadapan kekuatan korporasi. Hukum yang seharusnya menjadi perisai bagi yang lemah, terkadang justru bisa menjadi pedang yang menikam mereka. Para aktivis agraria menyebut ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Ketika warga yang hanya ingin mempertahankan sejengkal tanah harus berhadapan dengan risiko penjara, maka ada sesuatu yang salah dalam sistem keadilan kita. Ini bukan lagi sekadar sengketa perdata. Ini adalah pertarungan antara David dan Goliath, di mana Goliath datang dengan membawa kitab undang-undang di tangannya. Di tengah konflik yang pelik ini, satu pertanyaan besar menggema, di mana negara? Negara, melalui pemerintah, seharusnya hadir sebagai penengah yang adil. Negara seharusnya menjadi pelindung bagi warganya yang paling rentan. Para aktivis agraria serempak menyuarakan hal yang sama. Kasus seperti di Anak Tuha adalah ujian sesungguhnya bagi komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Membiarkan warga berjuang sendirian melawan korporasi besar sama saja dengan membiarkan ketidakadilan terjadi. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa konflik agraria bukan sekadar berita di koran. Ini adalah tentang nasib manusia. Ini tentang masa depan anak-anak di pedesaan. Tanah bagi mereka bukan komoditas, melainkan kehidupan itu sendiri. Ketika tanah dirampas, bukan hanya mata pencaharian yang hilang, tetapi juga harapan. Oleh karena itu, kita sebagai sesama warga negara perlu menunjukkan solidaritas. Suara kita bisa membantu memperkuat suara warga Anak Tuha yang coba dibungkam. Perhatian publik bisa menjadi sorotan yang membuat para pengambil keputusan tidak bisa lagi menutup mata. Harapan itu kini disandarkan pada pundak pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Warga Anak Tuha tidak meminta banyak. Mereka hanya meminta pemerintah untuk turun tangan, untuk melakukan investigasi yang jujur dan transparan. Mereka ingin hak-hak turun-temurun mereka diakui dan dilindungi secara hukum. Selesaikan konflik ini dengan adil, dengan mengedepankan hak-hak rakyat kecil yang selama ini terabaikan. Jangan sampai negara justru dianggap berpihak pada kepentingan modal dan mengorbankan warganya sendiri. Kisah dari Anak Tuha adalah panggilan bagi kita semua. Panggilan untuk lebih peduli pada isu-isu agraria. Panggilan untuk mendesak pemerintah agar segera mereformasi kebijakan pertanahan yang lebih berpihak pada rakyat. Semoga harapan warga Anak Tuha untuk bisa kembali menggarap tanah mereka dengan tenang dapat segera terwujud. Semoga keadilan tidak hanya menjadi kata-kata indah di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan bisa dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkannya. Karena melindungi tanah petani berarti melindungi masa depan pangan dan kedaulatan bangsa ini.